Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam pelajaran matematika peminatan. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan membahas tentang teorema faktor, ya. Baik, untuk manfaat atau tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menentukan faktor-faktor suatu polinomial menggunakan teorema faktor, ya. Yang kedua, itu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan teorema faktor. Tentunya ini permasalahan sehari-hari yang berkaitan yang bisa diselesaikan dengan teorema faktor, ya. Baik. Apa sih manfaat dari kita mempelajari polinomial ini, ya? Ada beberapa bidang yang ketika kita mempelajari polinomial ini bisa kita manfaatkan. Pertama di bidang ekonomi, ya. Yang kedua ada di bidang fisika, ya. Kemudian materi prasyarat untuk pelajaran hari ini agar kita bisa lebih mudah dalam memahami teorema faktor ini, yang pertama yaitu teorema sisa. Untuk teorema sisa ini, karena kita sebelum ini pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, jadi tidak perlu Bapak bahas lebih lanjut untuk teorema sisa ini. Yang kedua yaitu faktor-faktor dari suatu bilangan. Ya, misalkan kita dikasih bilangan 21, kita disuruh mencari faktor-faktor dari bilangan 21 ini. Ternyata di sini ada 1, 3, 7, dan 21. Selanjutnya misalnya faktor dari 32, ternyata ada 1, 3, 4, 8, 16. Maaf, 1, 2, 4, 8, 16, kemudian 32. Nah, apa sih faktor itu? Ya, ini mengingat kembali. Faktor adalah bilangan yang membagi habis sebuah bilangan tanpa sisa. Contohnya 21 ini, ketemu faktornya 1, 3, 7, 21. Maka 21 ini ketika dibagi dengan faktor-faktornya, ketika dibagi dengan 1, 3, 7, 21, itu akan habis tanpa sisa. Oke, selanjutnya ini ada permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan teorema faktor, ya. Ini ada sebuah kado berbentuk balok yang mempunyai volume dengan persamaan X pangkat 3 tambah 15X pangkat 2 tambah 71X tambah 105. Jadi persamaan balok tersebut, volume dari balok tersebut berbentuk persamaan. Nah, dari sini kita bisa berapa sih panjangnya, kemudian tingginya, kemudian lebar dari kado tersebut yang berbentuk balok. Ya. Nah, selanjutnya, itu kegiatan inti kita. Yang pertama itu tentang teorema. Teoremanya itu adalah misalkan fungsi X sama dengan misalkan fx suatu polinomial. X min K adalah faktor dari fx jika dan hanya jika fk-nya itu sama dengan 0. Ya. Pernyataan tersebut berarti jika X min K adalah faktor dari fx, maka fk-nya itu nilainya sama dengan 0. Kemudian jika fk sama dengan 0, maka x min k tersebut adalah faktor dari fungsi x tersebut. Demikian, ya. Itu teorema faktor. Ini adalah pembuktian, mengingat waktu tidak Bapak bahas lebih lanjut. Kemudian di sini kita disuruh menunjukkan x tambah 2 itu adalah faktor dari polinomial fx sama dengan x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 8, ya. Kita disuruh menunjukkan bahwa x tambah 2 itu adalah faktor dari fungsi x tersebut, ya. Penyelesaiannya, untuk menunjukkan x tambah 2 adalah faktor dari polinomial fx tersebut, cukup ditunjukkan bahwa nilai dari f min 2 itu adalah sama dengan 0, sesuai dengan teorema faktor yang tadi, ya. Harus nilainya sama dengan 0. Nah, tinggal kita substitusikan. Kemudian kita operasikan dan didapatlah ternyata benar bahwa hasilnya sama dengan 0. Yang itu berarti karena f min 2 itu nilainya sama dengan 0, maka x tambah 2 itu adalah faktor dari fx sama dengan x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 4x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 8. Baik, sekarang kegiatan kedua kita menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan teorema faktor, ya. Ini tentang kado tersebut, kado yang tadi.
yang berbentuk balok tadi. Ya, di sini kita disuruh mencari berapa panjang, berapa lebar, dan berapa tinggi dari kado yang berbentuk balok tadi, di mana volumenya itu berbentuk persamaan. Ya, langkahnya itu kita ambil konstantanya atau koefisiennya. Iya, konstantanya. Ya, di mana konstanta atau suku tetapnya itu adalah 105, maka faktor-faktornya dari konstanta tersebut adalah 1, kemudian plus minus 3 sampai plus minus 105. Nah, dari sini nanti kita tes satu-satu, kita substitusikan ke dalam fungsinya. Jika dia bernilai 0, maka itu adalah faktor-faktor dari fungsi tersebut. Ya. Ini dia. Pertama kita cari atau kita tentukan nilai K-nya itu, kita ambil nilai 3. Maka diperoleh setelah kita masukkan, substitusikan, operasikan, didapatlah sama dengan 400. Dan 400 itu tidak sama dengan 0. Maka bisa disimpulkan bahwa X-3 bukan faktornya. Kenapa? Karena tidak sama dengan 0. Selanjutnya kita mencoba yang negatif 3. Ya. Yang negatif 3 setelah kita substitusikan, kita operasikan, maka didapatlah nilainya sama dengan 0. Maka dapat disimpulkan X tambah 3 itu adalah faktor dari fungsi X tersebut. Karena salah satu faktornya sudah kita dapatkan, maka untuk mencari faktor lain cukup dengan membagi fungsinya dengan faktor yang sudah kita dapatkan tadi. Ya, langkahnya adalah kita bagi dengan cara honor biar cepat, biar mudah. Maka didapatlah hasilnya adalah X pangkat 2 kemudian ditambah 12X ditambah 35. Nah, hasil ini kemudian kita faktorkan. Maka didapatlah X tambah 5 dan X tambah 7. Nah, inilah faktor-faktornya. Faktor pertama X tambah 3, kemudian setelah itu kita bagikan fungsinya dengan faktor yang sudah dapat, maka didapatlah faktor lainnya yaitu X tambah 5 dan X tambah 7. Nah, di sini baru kita simpulkan karena tadi ada ketentuannya lebar kotak itu lebih kecil dari tinggi kado dan tinggi kado itu lebih kecil dari panjang kado, maka yang posisinya yang paling kecil sebagai lebar, kemudian tinggi selanjutnya adalah panjang kado tersebut. Ya, baik. Sekarang kita simpulkan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama itu adalah teorema faktor. Ini bunyinya. Kemudian langkah-langkah menentukan faktor-faktor dari polinomial. Ya, langkah pertama itu kita pertama ini. Yang kedua substitusikan nilai K ini. Kemudian yang ketiga adalah membagi yang tadi yang kita kerjakan yang ya. Baik, untuk pembelajaran tagihan hari ini silakan anak-anak semuanya di download LKPD-nya, linknya nanti Bapak share ya. Silakan diisi, kemudian dilengkapi, diisi sebaik mungkin dan nanti dikirimkan untuk menjadi tagihan pembelajaran daring kita hari ini. Ya, Bapak rasa cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. PR untuk tugas kalian silakan kalian buka halaman 152, kerjakan nomor 11. Baik, untuk pelajaran materi selanjutnya kita akan membahas tentang akar-akar persamaan polinomial. Bapak rasa cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Walaupun dalam masa pandemi, kita harus semangat belajar dan jangan lupa harus kita terapkan protokol kesehatan yang ketat. Sampai di sini anak-anak semuanya, Bapak akhiri, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.